Tegal, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Nah, di sini saya sebagai moderator, nama saya Ria Indah Fitria, dan di sebelah saya adalah narasumber, ya, salah satu dari dosen informatika, dosen baru, ya, namanya adalah Mbak Fatia atau biasa disebut dengan Mbak Tia. Nah, Mbak Tia ini adalah dosen baru di Prodi Informatika, dan beliau ini mengajar kelas malam ya Mbak ya? Betul. Ya, lebih banyak di kelas malam. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, sebaiknya kita berkenalan dulu. Karena kan ibarat orang itu mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, kita sedikit berbincang tentang profil dari Mbak Tia dulu, ya. Silakan Mbak Tia. Baik. Halo, perkenalkan nama saya Fatia, tapi biasanya dipanggil Tia. Saya adalah lulusan Undip, 1 tahun di Undip dan selebihnya saya selesaikan di Taiwan. Lalu pada kesempatan ini kita ngobrol tentang bahasa Inggris ya Mbak ya? Betul, bahasa Inggris. Sesuai dengan temanya, tema hari ini tuh bagaimana meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita untuk teknikalnya. Tekniknya seperti apa ya? Baik. Secara rinci bahasa Inggris itu seperti apa, kan ada luas ya. Baik. Nah, itu temanya hari ini. Setelah berkenalan sedikit nih dengan Mbak Tia tadi, perkenalan tentang lulusan mana, dulu juga di Taiwan ya Mbak. Betul. Berarti di Taiwan itu menggunakan bahasa apa Mbak? Apa menggunakan bahasa Thailand atau pakai bahasa Inggris selama pembelajaran atau berkomunikasi di sana? Baik, selama di Taiwan kemarin sih saya berbicara pakai bahasa Taiwan, pakai bahasa tradisional Mandarin di sana. Cuman kan tidak menutup kemungkinan juga kalau tidak bisa bahasa Taiwan, orang-orang masih bisa kok pakai bahasa Inggris gitu di sana. Oh, berarti bahasa pokoknya seperti Indonesia ya? Ibarat itu Inggris itu bahasa kedua. Betul. Beberapa orang masih mengerti bahasa Inggris kok. Oh, berarti bahasa Inggris di sana juga walaupun bahasa kedua jadi bahasa pokok ibaratnya. Karena banyak turis yang ke sana jadi menjadi bahasa pokok atau gimana? Iya, betul. Banyak juga orang-orang yang bisa dua bahasa seperti itu, bahasa Taiwan Chinese oke, bahasa Inggris oke. Cuman yang orang tidak banyak tahu bahwa ternyata bahasa Inggris buat sehari-hari, buat kita jalan-jalan main ke tempat turis, dan bahasa Inggris akademik itu beda banget. Nah, mungkin kendalanya di situ kan, orang kita banyak yang tidak ngeh bahwa hal itu berbeda. Ibarat itu bahasa Inggris speaking ya? Betul, bahasa Inggris speaking dan bahasa Inggris akademis itu beda banget. Tapi bahasa Inggrisnya di sana kan bahasa Inggris ada dua ya Mbak, British dan Amerika kalau Betul. Nah, kalau Mbak bercakap-cakapan di sana di Taiwan itu bahasa Inggrisnya lebih kemana Mbak? Bahasa Inggris Chinese dong. Oh, ada bahasa Inggris Chinese juga? Ya, campur-campur lah. Kayak misalnya ni hao ma, good morning gitu ya di dua-duanya dipakai. Kita ngomong bahasa Mandarinnya dulu, siapa tahu orangnya ternyata mukanya Chinese tapi bukan Chinese, kan siapa tahu kan. Jadi pas kita sudah menyebutkan ni hao setiap pagi, ternyata orangnya nggak ngerti, kita langsung sambung ni hao, good morning gitu. Ya, jadi pinter-pinter aja lah. Pinter-pinter bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Inggris sana nggak menjurus ke British atau ke Amerika ya, lebih ke biasa aja ya? Iya, seperti orang lokal pada umumnya. Iya, saya kan kalau di akademik nih, maksudnya kalau di akademik kan di Indonesia kan juga ada bahasa Inggris, Betul, tentu ada pembelajaran bahasa betul. Inggris. Cuman kan di pembelajaran bahasa Inggrisnya kita kan tadi seperti yang tadi saya bilang ada dua bahasa Inggris yang ke Amerika atau ke British. Biasanya itu kalau ke akademik itu lebih ke Britishnya. Oh iya, karena lebih formal ya. Lebih Ya, formal, betul. benar. Jadi kan kalau kita kan taunya bahasa Inggris itu British, bahasanya British, British. maksudnya. Ya, British. Apa sih itu lebih ke berarti bahasa kalau yang di sini itu Romo Alus. Kalau bahasa Jawa. Romo Inggil. Ya, Romo Inggil lebih ke Romo Inggil, betul kan? Bisa begitu. Kalau Amerika kan berarti lebih ke gaul ya. Lebih bahasa gaul, Nah. lebih banyak singkatan-singkatan. Sebetulnya kan sama kayak kita sehari-hari. Kayak kita ngobrol, kamu mau kemana? Nah, kata-kata nya itu kan adalah kata-kata gaulnya. Tidak ada kata-kata di dalam jurnal penelitian. Ya kan sama, kalau diputar balikkan ke bahasa Inggris,
nggak ada seperti itu di dalam jurnal, tapi di sehari-hari ada kan, kira-kira begitu. Nah, selain tadi nih Mbak, kan Mbak kan juga tinggal di Taiwan ya. Betul. Nah, saya mau tanya nih Mbak, kesulitan nih Mbak yang dihadapi orang-orang dalam berkomunikasi, utamanya itu bahasa Inggris. Kan kita kadang-kadang sulit, kayak orang Thailand kan sulit membicarakan bahasa Inggris ya, ibaratnya. Betul. Ibaratnya tadi katanya kan di Taiwan itu kan bahasa Inggris kan bahasa kedua. Betul. Berarti kan ibaratnya boleh dipakai, boleh tidak. Betul. Ya kan? Nah, sama seperti Indonesia nih. Di Indonesia kan juga bahasa Inggris itu ibaratnya itu bahasa kedua, tapi bukannya nggak penting, tapi jarang dipakai. Jarang dipakai. Karena kan kita juga punya bahasa daerah kita sendiri. Betul. Nah, saat Mbak di Taiwan, kesulitan apa sih yang Mbak pelajari untuk berkomunikasi? Misalnya Mbak nggak bisa bahasa Taiwan nih. Baik. Misalnya Mbak bisa bahasa Taiwan, otomatis kan Mbak punya kesulitan untuk berkomunikasi, ya kan? Baik. Nah, kesulitannya itu apa? Nah, dari segi bahasa Inggrisnya. Iya, baik. Sebenarnya kalau kemarin berangkat ke Taiwan, kita diwajibkan dulu buat lulus tes HQ-nya itu. HQ itu kayak TOEFL-nya bahasa Mandarin lah. Jadi memang sudah dipersiapkan dari Indonesia sebelum berangkat. Cuman pada intinya sebelum berpindah negara atau sebelum menggunakan suatu bahasa untuk tujuan tertentu, dalam hal ini misalnya dalam hal akademis ya, kayak buat penelitian, buat jurnal internasional, yang memang harus latihan dulu. Bisa latihan berbicara, otomatis karena kita berbicara, kita tahu apa yang mau kita ketik, kita tahu apa yang mau kita tulis, dan harus banyak-banyak baca, harus banyak-banyak melihat kata-kata. Sama dong kayak kita baru pindah dari Semarang ke Tegal misalnya. Nyampe ke Tegal, saya nggak ngerti bahasa Ngapa. Ketika ada orang yang ngomong bahasa Ngapa, saya tanya itu artinya apa. Kayak misalnya kata-kata langka, artinya kan langka. Nah, itu kan nggak ada di otak saya sebelumnya. Jadi itu saya pelajarin, saya simpan vocabnya di dalam kepala. Saya pikir semua bahasa sama, kendalanya seperti itu. Kalau dari awal tidak dibiasakan berbicara, tidak dibiasakan menghafal vocab dan tidak memaksa diri untuk menulis, ya tidak akan bisa. Saya pikir semua bahasa sama lah, kendalanya seperti itu. Berarti intinya itu kesulitan Mbak dalam menghadapi teknik bahasa itu dari kebiasaan. Iya, harus dibiasakan, harus dibiasakan ibarat poinnya. Berarti ibarat itu kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus terbiasa terlebih dahulu. Dan senang. Betul. Jangan dibawa susah. Betul. Nanti kalau belajar bahasa dibawa susah, mumet kepalanya. Nah, sebenarnya bahasa Inggris kalau kita mau niat ibarat itu kita senang, mungkin lebih menyenangkan ya. Betul. Cuman karena kebanyakan kita karena orang itu berpikir bahasa Inggris susah. Ya kan? Ngomongnya susah, apa vocabnya berbeda seperti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan dalam pembacaan seperti membaca, itu kan tinggal membaca. Betul. Sedangkan bahasa Inggris kan misalnya ketemu F atau itu kan harus apa, pokoknya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan bacaannya, misalnya berubah suaranya kan. Jadi kan itu membuat ibarat itu orang itu berpikir itu susah. Baik, itu memang perlu banyak-banyak latihan sih. Kata-kata simple aja, misalnya me and my friend. Nah, di Indonesia itu tidak ada dua huruf konsonan yang bergabung. Kalau kita bayangkan tulisan N dan AND, tidak ada satupun bahasa Indonesia yang habis N itu ketemu D. Tapi bagaimanapun, biar kita bisa mengucapkan itu dengan benar, biar bisa mengucapkan kata-kata M, ada D yang di belakang, itu harus latihan. Ya itu mau tidak mau. Kuncinya terbiasa. Iya, latihan dan terbiasa. Betul. Dengan poinnya sama, masih dengan terbiasa ya Pak. Maka dari itu Bu, di kelas saya, di kelas ekstensi malam itu sedikit-sedikit tanda kutip saya paksa mahasiswa buat ngomong bahasa Inggris. Dengan berarti mereka berani ngomong, meskipun di awal-awal mereka bilang, Bu, tapi Inggris saya Inggris ngapa ya? Dia nggak masalah. Yang penting terbiasa mengucapkan, lalu tahu seperti apa bentukan dan kata itu apabila ditulis. Dalam setahun, 2 tahun itu akan terbiasa, pasti akan mampu lah membuat misalnya karya jurnal atau mungkin deskripsinya nanti dalam bahasa Inggris, itu pasti akan bisa. Tapi saat mereka belajar di mata kuliah
tadi Iya, yang betul. disampaikan, itu mereka terpaksa atau memang senang? Senang, karena Senang, sambil iya. tawa-tawa, betul. Oke. Karena kan pembelajaran itu kan kita harus diri dengan kesenangan. Iya, Senang. betul. Kalau nggak senang itu ibarat orang itu kayak disuruh pasti cemberut. Oh, betul. Ya kan? Sepertinya pengalaman pribadi. Iya. Ibaratnya kalau disuruh pasti cemberut. Orang nggak mau butuh ibarat seperti itu kan. Jadinya nggak masuk. Apapun yang terjadi pasti nggak masuk. Ibarat tuh. Padahal itu baik ibaratnya. Tapi khusus dalam bidang teknik ya, apalagi bidang kita ya, Mbak. Kita kan banyak memprogram, banyak mengatur komputer untuk membuat sebuah program. Itu kan banyak istilah-istilah Inggris yang sebenarnya lebih gampang dipelajarin programming tersebut apabila kita ngerti bahasa Inggris. Kayak misalnya integer random. Itu kan salah satu kalimat yang paling kita sering temui di programming kan. Kalau kita tidak tahu int itu adalah artinya integer, kalau kita nggak ngeh bahwa itu adalah bahasa Inggris, kita akan kesulitan. RND kepanjangannya random kalau di bahasa Indonesia ini apa ya? Ngacak. Lebih ke apa sih kalau bahasa Jawanya itu Random. acak-acakan. Nah, acak-acakan itu apa sih? Itu punya tidak beraturan. Berantakan. Nah, bayangkan kata-kata acak-acakan atau berantakan itu tidak bisa disingkat dalam bahasa programming. Acak-acakan diubah ke bahasa Inggris dulu yaitu random, baru disingkat jadi RND. Nah dari situ kita udah ngeh bahwa kita itu sebenarnya penting belajar bahasa Inggris khusus buat teknis. Kalau buat sehari-hari ya balik lagi emang dibiasakan. Tergantung kebutuhan. Betul. Oke, selain tadi kesulitan, saya juga ingin tahu nih bagaimana cara meningkatkan pemahaman teknik dalam bahasa Inggris. Kan tadi menghadapi kesulitan dalam komunikasi. Nah, sekarang cara meningkatkan pemahaman tadi kan ada karena orang Indonesia itu tidak paham bahasa Inggris. Jadi kan banyak orang yang merasa kesulitan. Betul. Nah, bagaimana nih caranya Mbak untuk meningkatkan agar ibaratnya itu orang-orang itu paham akan bahasa Inggris. Ibaratnya orang itu berpikiran bahasa Inggris itu ternyata mudah. Baik. Memang sebenarnya mudah, tidak usah dipersulit karena ada banyak buku, ada banyak resource. Ini saya ada bawa buku. Ini adalah buku ajar ketika saya menjadi asisten dosen di alma mater sebelumnya. Ini bukunya adalah English for Engineering. English for Engineering ini kita mengajarkan betul-betul dari awal, betul-betul dari A, B, C, D, E. Karena kita mengingat lah banyak orang yang SD. Betul. Emang harus dipelajari dari awal. 1, 2, 3, 4, 5 atau A, B, C, D, E sampai Z, atau bagaimana mengaitkan angka 20 dengan 1 menjadi 21, 21 itu kan memang harus dipelajari dulu. Dari situ, dari hal paling gampang dulu itu harus dipelajari. Baru nanti meningkat ke present time. Present time itu adalah cara untuk membuat sebuah kalimat, untuk mengucapkan sebuah kebiasaan. Kayak misalnya kebiasaan kita adalah pergi ke kantor setiap hari. I go to office every day. Kan begitu. Nah, bagaimana merangkai setiap kata per kata menjadi sebuah kalimat Inggris yang benar, itu dipelajarin dulu dari awal. Setelah semua basic-basicnya terpenuhi, baru nanti pelan-pelan bergerak ke vocabulary khusus teknik. Contohnya? Contoh baik. Kita sering bikin penelitian, dan setiap penelitian jurnal kuncinya adalah pembaharuan. Betul kan? Misalnya untuk A diperbarui. Betul. Pembaharuan dalam bahasa Inggris teknik adalah novelty. Sedangkan kalau kita novel itu adalah buku bacaan. Mana koneksinya antara novelty dengan novel yang buku bacaan? Ya memang nggak ada koneksinya. Memang dua kata yang berbeda, kata-katanya mirip, dan itu harus dipelajari. Kita harus kita harus ingat, kita harus baca. Mungkin baca kamus, mungkin ngerandom baca koran bahasa Inggris, kata-kata yang aneh kita catat. Memang seperti itu. Untuk pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan itu dimulai dari mana? Dimulai dari misalnya kan kita kan sekarang udah modern. Baik, betul. Ada komputer, ada laptop, HP saja sih kan sudah Android.
sudah terkoneksi kan Saya iPhone. Oh enggak, saya Android juga. Ya maksudnya mau iPhone mau apapun Iya. kan sudah terkoneksikan dengan internet ya. Betul. Internet kan juga sudah luas, ada YouTube, ada segala macam. Nah, Betul. kita kan ibarat kalau mau kayak anak kecil ya, Mbak. Betul. Ibarat kalau kita itu mau ngajarin anak kecil belajar, itu kan kalau kita nggak diiringi dengan bermain kan mereka nggak mau. Betul. Bosan Kan, ya. bosan. Kan ini kan tekniknya untuk orang dewasa. Tidak mungkin kan orang dewasa disuruh bermain. Oh, Belajar bahasa Inggris kan nggak mungkin, lebih-lebih nggak Baik. mungkin lagi. Nah, menurut kita nih, kita misalnya mau belajar bahasa Inggris nih, yang sudah dosen lah atau misalnya SMA atau yang ibaratnya sudah tidak anak kecil lagi. Untuk belajar bahasa Inggris yang menyenangkan itu dimulai dari melihat apa nggak bisa melihat TV kah atau misalnya kita disuruh untuk mendengarkan musik kan itu gimana? Atau kita senang, ibarat itu kita senang dulu dengan bahasa Inggris. Baik. Sebenarnya gampang sekali ya. Zaman sekarang Netflix di HP sudah ada, YouTube juga sudah bisa skip iklan. Teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris itu bisa mulai dari dengarkan lagu yang apa yang disuka, tapi pastikan bahwa teman-teman juga ngerti lirik dari lagunya itu apa. Bisa sambil dengar, sambil baca liriknya di HP itu bisa. Lalu nanti ada kata-kata yang dirasa aneh yang tidak pernah kita dengar sebelumnya dicatat. Kalau saya sih selalu, meskipun zaman sekarang sudah ada tablet, sudah ada HP segala macam, tetap saya catat di buku, saya warna-warnain gitu biar nggak bosan. Ya itu teknik pertama ya. Iya. Maksudnya agar kita menyukai bahasa Inggris itu diiringi dengan misalnya dia suka apa, nanti diiringi dengan bahasa Inggris gitu. Misalnya suka lagu Saya suka apa, dengar musik, saya dengar dengarnya yang musik. bahasa Inggris. Oh, Kalau mau belajar bahasa Inggris yang non formal, nontonlah film-film yang tidak terlalu formal kayak action, drama komedi. Itu sambil nonton, subtitlenya on yang bahasa Inggris. Terus setiap kali ada kata-kata yang aneh di pause dulu, terus dicatat, nanti nonton ulang, itu bisa. Tapi kalau mau belajar yang formal, nontonnya yang formal juga, atau kayak dengerin podcast bahasa Inggris atau kayak seminar-seminar TEDx yang di YouTube, itu ngaruh juga. Karena kan nanti ada perbedaan bendahara katanya antara kata-kata formal dan informal. ya berarti itu secara garis besar bahasa Inggris itu bisa dipelajari dimanapun ya. Betul. Nggak harus kita les. Tidak harus les. Iya. Betul. Jadi Kalau ada orang yang memang lebih menyukai yang tertata, yang les, atau seperti saya lebih suka dari baca buku seperti ini, nggak masalah. Tapi kalau ada yang lebih suka belajar dari lagu secara informal lah, dari lagu, dari film, dari ngobrol sama orang lain, itu juga nggak masalah. Ya berarti maksudnya ibaratkan bahasa Inggris itu nggak harus kita pergi ke les. Kamu kalau mau pintar bahasa Inggris harus les kan ibarat seperti itu kan. Tidak harus seperti itu. Bisa sehari-hari misalnya kita mendengarkan lagu, kita bisa catat atau kita bisa dengarkan artinya ya. Betul. Atau lihat film, kita Betul. misalnya suka film apa bahasa Inggris, kita bisa translate kan. Betul, disesuaikan dengan selera lah ya. Ibaratkan sekarang udah canggih yang tadi saya bilang kan, kita sudah canggih, ada komputer, ada laptop, ada internet, ada Android, kan segala macam informasi juga kan bisa kita peroleh lah. Betul. Nggak harus kita harus pergi ke tempat les. Betul, apalagi mahal ya. Nah, Sekarang mau pergi les Berarti ya. kalau TOEFL itu kan kalau nggak ada 500.000 ya 1 juta lah. Iya betul, sudah lesnya mahal, tesnya juga bayar ya. Nah, itu iya. bisa diakalin sih, mungkin bisa belajar dari PDF TOEFL itu udah banyak banget gitu di Google, bisa di download, bisa di print, terus dicoret-coret sendiri, itu juga bisa banget. Oke, tadi kan kita membicarakan tentang dalam segi speaking ya. Betul. Dalam segi speaking kita berbicara bahasa Inggris itu ternyata lebih mudah dari berbagai sumber, nggak harus kita melakukan les gitu. Iya, Kalau untuk les kan juga terbatas ya. Iya. Paling cuma kayak 3 kali seminggu gitu. Tapi kalau nonton juga kapanpun juga bisa gitu. Ya, Tengah malam betul. juga bisa. Nah, tadi kita sudah bicara tentang dari bagian speaking atau berbicaranya. Nah, sekarang saya mau tanya tentang tadi kan Mbak kan
menyinggung sedikit tentang jurnal. Betul. Nah, berarti kan jurnal itu kan penulisan. Betul, Ya iya. kan? Soalnya tadi saya dengar bahasa Inggris itu bisa digunakan pada saat jurnal, pada saat penulisan jurnal, ya kan? Tadi saya dengar seperti itu. Nah, bagaimana nih Mbak caranya meningkatkan kemampuan menulis kita, ya, dalam bahasa Inggris dimasukkan ke jurnal? Teknisnya itu seperti apa? Baik. Apalagi buat dosen-dosen perlu ya. Kan kita juga pengen publish di jurnal internasional. Iya. Baik. Yang pertama, kita paling tidak sudah mengerti dulu cara merangkai kata per kata menjadi sebuah kalimat yang benar dalam bahasa Inggris. Sebelum nyampe ke sana, vocabulary-nya, perbendaharaan kata kita itu harus banyak dulu. Berarti kita harus banyak membaca. Banyak membaca, betul. Ya, tidak usah dibayangkan buku bahasa Inggris Oxford yang segini, baca koran bahasa Inggris digital, baca lirik lagu itu sudah termasuk kok. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sekarang di Google itu udah banyak banget bantuan-bantuan dalam bentuk PDF. Misalnya keywordnya kita ketik English for Academic, itu nanti keluar tuh. Misalnya gini, dalam bahasa Indonesia kita membuat kalimat penelitian sebelumnya menunjukkan XXX, bahkan nah kalimat kata-kata yang kayak bahkan, kalimat kayak penelitian sebelumnya, atau kata-kata kayak pada akhirnya penelitian ini menunjukkan hasil. Nah, template kalimat itu sudah banyak di Google. Kita bisa kopas sebenarnya. Cuman kuncinya sebelum asal-asalan kopas, paling nggak tahu dong arti kalimat itu apa. 1-2 katanya kita harus ngerti dulu biar kita nggak asal kopas. Berarti kita itu ibaratnya kalau mau buat jurnal internasional ya, ini kan berarti bahasa Inggris kan buat jurnal internasional ya. Iya, betul. Buat jurnal internasional itu kita berarti harus mencari dulu kata-kata atau kunci yang untuk kita buat. Misalnya kita mau buat Android, berarti kita harus cari jurnal yang bahasa Inggris terkait tentang Android, seperti itu. Iya, betul. Itu salah satu bala bantuan juga. Salah satu bala bantuan. Iya, maksudnya selain kita banyak-banyak baca jurnal yang mirip-mirip, biar terinspirasi mau ketik apa. Tapi kalau kita ketik English for Academic atau English for Journaling di Google dalam bentuk PDF itu banyak. Oh, betul. Jadi dia akan merangkai kata-kata. Iya, kita tinggal masukin maksud kita tuh apa. Kemudian itu banyak juga. Kayak translate, bukan ya berarti? Bukan kayak translate ya, kayak lebih mereka menyediakan template. Ada banyak banget, tinggal copy paste, tinggal sesuaikan dengan penelitian kita. Kalimat kita, dengan kalimat kita seperti apa, baru dimasukkan ke template itu. Betul. Tapi kan kunci untuk menyambungkan ke template itu kita ngerti juga ini. Oh iya, ngerti bahasa Inggrisnya juga apa bagaimana. Oke, itu untuk teknisnya ya, cara meningkatkan dalam penulisan bahasa Inggris ke jurnal. Iya, betul. Bala bantuan tuh udah banyak banget zaman sekarang. Di Google juga udah banyak ya, template juga banyak riset ya, ibaratnya riset dalam bahasa Inggris juga sudah ada. Oke, selain tadi peningkatkan kemampuan menulis juga, nah dalam bahasa Inggris kan ada frasa teknik ya Mbak? Iya, frasa betul. teknik yang sering digunakan untuk teknik lah, ibarat kayak komputer ya kan. Dalam bahasa komputer kan juga ada frasenya kan. Nah, bagaimana Mbak menerjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya itu frasa, misalnya di bahasa komputer kan ada banyak bahasa Inggris ya Mbak? Iya, betul. Maksudnya dalam bahasa pemrograman ya kan, banyak sekali bahasa Inggris yang kadang-kadang kita nggak paham. Betul. Ya kan, karena ibaratnya kalau program itu kan atau di komputer itu kan misalnya terjadi error juga kan makanya bahasa Inggris. Betul, syntax error, dot apa ya kan. Terus misalnya Mbak salah pencet dah, misalnya ada program yang error, bukan program ya, dalam artian misalnya komputernya itu nge-hang. Atau ada sesuatu yang komputernya itu macet, pasti kan
balasannya kan nggak mungkin bahasa Jawa atau Oh iya, bahasa betul. Inggris, Pasti bahasa Inggris. bahasa Indonesia. Pasti Iya. kan bahasanya biasanya bahasa Inggris. Please your apa gitu, bla 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 bla, click yes atau no, ya kan biasanya seperti itu kan. Nah, dalam bahasa teknik frasa seperti itu ke apa mana terjemahkannya gimana dalam bahasa Inggris, gampang atau sulit? Baik, Gimana terjemahkan dalam bahasa Inggris seperti itu? Masa baik. soalnya kan beda ya, bahasa Inggrisnya komputer dengan speaking kan berbeda. Iya, ya beda banget. Beda Kalau banget, yang kan? di komputer kan bahasa lebih berbau ke teknis sekali Ah, ya. kayak misalnya dari misalkan please your bla 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 exit bla bla bla. Terus kan ada tulisan yes no, biasanya kan seperti itu kan. Itu kan pakainya bahasa Inggris, nggak mungkin bahasa Jawa kan. Nah itu gimana? Itu kalau buat ngakalin nih, Ngakalin. buat yang belum lancar-lancar amat, belum yang vocabnya belum banyak, setiap kali ada error di layar desktop, itu teman-teman bisa pakai Google Translate Lens. Oh ada aplikasinya berarti? Iya, jadi kita tinggal buka Google Lens di HP. Google Lens di Iya, HP, Google terus Lens, terus di foto atau gimana? ditaruh aja begini, di scan aja Oh. live saat itu. Nanti dia Oh. keluar bahasa Indonesianya apa. Oh Iya. gitu, iya soalnya Memang itu buat kemudahan buat kita sih zaman sekarang ya. Kalau mungkin 10 tahun yang lalu mungkin belum ada. Oke, nih bocoran buat anak teknik ya. Tadi udah dikasih aplikasinya. Kalau misalnya kesulitan, download aja apa Google Lens. Google Lens. Cari aja di Google di Play Store ya atau di mana itu? Biasanya sudah ada terinstall, cuman banyak yang nggak tahu di mana naruhnya. Jadi kalau kita buka nih di HP, kamera Berarti udah bawaan. dia udah bawaan misalnya. Oh. Bedakan teman-teman ya, bedakan Chrome sama Google di HP itu beda. Dia yang Google beneran nih, yang ini yang Google. Diarahkan di Diarahkan ke sini. kamera yang mana? Kamera yang sini. Bisa kelihatan maju. Google maju. Hah? Udah nggak? Begitu ya, oke. Maju. Operator. Jadi misalnya, Oh, nggak kelihatan. Nah. oh nggak kelihatan. Keluar. Ini Google. Heeh. Lalu ini ada kayak tanda kamera. Ini tinggal begini. Ini ada terjemahan nih di sini. Di paling pojok nih terjemahan. Terus tinggal di scan saja begini. Nah, oke, paham ya anak-anak teknik. Jadi tidak usah alasan kesulitan dalam mengoperasikan komputer kalau error itu udah dikasih Betul. tahu caranya ya. Nanti takutnya karena ini error bu isinya, terus jadi nggak ngerjain, terus jadi asal cabut-cabut aja kabelnya. Oh tidak, jangan dong. Oke, sekarang lebih banyak teknologi yang bisa kita gunakan ya, manfaatkanlah teknologi karena kita kan informatika. Jadi kita harus paham banget informasi dan teknologinya. Sudah ada kemudahan untuk kita melakukan translate ya. Tapi itu berarti hanya untuk tulisan yang tidak bisa untuk speaking ya. Betul hanya untuk tulisan. Nah kalau Standar speaking balik ke obrolan awal tadi harus dibiasakan, harus latihan logatnya. Oke lah, lo ngomong bahasa Inggris dalam logat mengapa? Oke, asal ya temannya sama-sama ngerti ya nggak masalah. Oke, berarti itu hanya sebatas tulisan, bukan untuk speaking. Oke. Iya, selebihnya masih harus kerja keras ya. Iya, harus sering-sering kerja keras. latihan. Ya, itu caranya untuk mengatasi frasa teknis ya. Misalnya kan Inggrisnya kita kan agak berbeda dengan Inggris mesin ibaratnya kan. Berarti kan Inggrisnya di komputer kan berbeda kan? Iya, betul. Berbeda banget dengan yang biasa kita lakukan. Betul, beda dengan Inggris sehari-hari. Jadi itu untuk mengatasinya dengan menggunakan tadi Google Lens. Google Lens. Oke. Nah, tadi ngomongin tentang frasa, apa nih Mbak? Berarti, nah, bahkan di Taiwan kan banyak temen ya. Oh, apakah saya kelihatan seperti ansos? Tapi kalau maksudnya bukan gitu, maksudnya banyak teman yang memiliki bahasa yang berbeda. Betul. Atau satu bahasa semuanya, bahasa Inggris dan bahasa Taiwan toh. Semuanya dua bahasa dong, Inggris dan Mandarin Taiwan. Nah, tapi kan Tapi logatnya
beda-beda. Oke. Ya. Nah, kalau itu kan misalnya kan Mbak ada tim atau kumpul, barangkali itu kan banyak manusia, ibaratkan banyak manusianya berbeda dari segi negara, dari segi bahasa kan juga berbeda kan. Nah, Mbak pernah nggak punya masalah dalam berbicara atau berkomunikasi sama mereka? Oh sering. Kadang-kadang di tengah obrolan ada 1-2 kata yang lupa, itu di situ bahasa tubuh mempengaruhi banget, atau kemampuan kita mendeskripsikan sesuatu itu dibutuhkan banget. Kayak misalnya ada orang dia punya tai lalat gede banget di pipi, dan itu cukup. Oh, nggak ada closingnya Pak. Wih, cukup. Lanjut. Gimana? Gimana Pak? Lanjut. Nanti tinggal closing. Ini makan terakhir. Oh, ini yang terakhir nih berarti ya ngobrolan tadi. Oh ya, lanjut aja berarti ya. Lanjut. Nah, jadi ketika dia punya tai lalat yang membuat dia terlihat lebih cantik, sebenarnya saya mau bilang, tai lalat kamu tuh manis banget di situ, kok cantik ya. Tapi saya lupa tai lalat itu bahasa Inggrisnya apa. Hey, you look beautiful. You have the apa ya? Gini-gini loh. Ayo begini-gini itu membantu. Pada intinya, nah bayangkan kalau saat itu saya ngomong hey, you look beautiful, lalu saya malu, terus saya balik badan pulang, kan aneh. Jadi saya emang harus pede, emang harus keluar tuh bahasa tubuhnya gini-gini, atau kayak the dark circle on your face gitu kan. Jadi harus pede begitu. Salah masalah. Ya, berarti Mbak walaupun bahasa Inggrisnya ibaratnya pasif ya, aktif ngomong sebagai aktif, tapi kan Mbak juga dalam berbahasa kan ada kesulitan. Ada dong, karena kan patah juga tetap ada. Karena kan seaktif-aktifnya kita kan ada sesuatu atau kosakata baru yang kita tidak mengerti. Betul. Kadang lupa, kadang memang nggak tahu. Oke, hari ini cukup menyenangkan kan? Tentang pembahasan kita dalam bahasa Inggris, apalagi Mbak Tia ini pengalaman sekali di Taiwan ya, secara langsung dia berkecimpung di ibaratnya itu luar negeri yang notabene bahasanya itu ada 2, sama seperti Indonesia, cuman kalau di Indonesia itu bahasa Inggris agak tenggelam, tidak seperti Taiwan yang mengutamakan bahasa Inggris dan bahasa Taiwan ya, bukan ada itu. Nah, sebelum kita menutup acara, ada kata atau motivasi atau saran, Mbak, tips untuk yang mendengarkan podcast kita, bagaimana cara belajar bahasa Inggris agar menyenangkan, gimana? Baik, singkat aja sih. Yang penting kita yang pertama harus pede ngomong, itu harus banget, mau salah mau bener labrak aja, yang penting kita pede ngomong dulu. Gimana caranya biar pede ngomong? Vocabulary-nya atau perbendaharaan katanya diperbanyak. Itu bisa lewat musik, bisa lewat film. Lalu ya berikutnya ya tinggal membiasakan diri dengan kebutuhan tertentu, misalnya membiasakan diri latihan TOEFL atau membiasakan diri ngetik jurnal dalam bahasa Inggris. Pada intinya kan bahasa tentang kebiasaan, semakin sering dipakai akan semakin gampang dicerna. Oke, berarti intinya ya teman-teman yang lain ya yang mendengarkan podcast kita harus terbiasa dalam melakukan sesuatu. Ibaratnya kalau misalnya kita terbiasa dalam mengucapkan bahasa Inggris, maka kita akan menjadi semakin mudah kita dalam berkomunikasi. Tapi yang paling penting dari semuanya itu harus senang berdasarkan hati nuraninya. Betul. Berdasarkan memang kita mau ingin belajar bahasa Inggris, bukan karena terpaksa. Karena kalau yang terpaksa itu tidak bisa jalan ya Mbak, ibaratnya itu gandul bahasa sininya. Kita berpikiran pasti bisa, tidak ada kesulitan ya. Gitu. Kebanyakan orang belajar bahasa Inggris kan karena terlalu susah. Betul. Biasanya pada mikir itu susah, terus jadi tidak susah. Kita harus berpikir, aku bisa, karena di dalam bahasa Inggris itu yang penting itu terbiasa. Betul. Oke, terima kasih Mbak Tia sudah menemani saya di podcast hari ini.
cukup menyenangkan berbicara tentang bahasa Inggris ya. Tadi Mbak Fatia juga sudah mengucapkan sepatah dua kata untuk tips bagi mereka yang mau belajar bahasa Inggris ya. Inti dari semuanya adalah terbiasa. Oke, saya akhiri perjumpaan hari ini, podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.